Mari Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, kita akan memulai persekutuan doa hari ini. Mari kita naikkan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama berdoa ya Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, serta kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, kiranya persekutuan doa ini dapat kami maknai dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab yang akan diambil dari Kejadian 8 ayat 20 sampai dengan Kejadian 9 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, "Aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam." Pasal yang ke-9. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kamu makan. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab menurut gambar Allah, manusia dijadikan. Adapun kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah memenuhi bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Itulah pembacaan firman Tuhan hari ini. Taat dan bersyukur. Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita sampai di sini. Dan kita yakini Tuhan akan terus menolong kita ketika kita setia kepada firman-Nya. Kalau kita ditanya tentang Nabi Nuh, kita akan teringat beberapa hal yang pada umumnya jawabannya akan seperti ini. Yang pertama adalah air bah, yang kedua adalah bahtera, yang ketiga adalah pelangi, yang keempat itulah janji Tuhan. Kita akan teringat semua kejadian yang spektakuler, yang tidak biasanya. Jadi kita seringkali melihat pada hal-hal yang jauh lebih besar dibandingkan hal-hal yang mungkin kecil atau rutin. Kita sering ingin melihat mukjizat yang terjadi besar dan sesaat bahkan terkagum-kagum pada banyak hal. Padahal banyak hal yang rutin dan tak kalah besarnya. Contoh, kesehatan kita yang diberikan Tuhan. Seringkali kita menganggap hal itu rutin dan biasa. Padahal itu kalau kita pikirkan bisa luar biasa juga. Kita coba bisa merasakan bahwa kesehatan itu berharga sekali kalau kita dalam keadaan sakit. Waduh, seringkali kita berkata, kesehatan itu mahal. Pasal 7 dan pasal 8 Kejadian, pada pasal dan ayat-ayat sebelumnya, cerita Nuh ini tentang air bah dan bagaimana Tuhan meminta Nuh menyiapkan sebuah bahtera dengan ukuran panjang 300 hasta, lebarnya 30 hasta, lebarnya
dengan ukuran panjang 300 hasta, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Kurang lebih panjangnya 75 meter, lebarnya 22 meter dan tingginya 15 meter. Melihat ukuran kapal ini, bukan kapal yang kecil, tetapi cukup besar. Kapal ini dibuat dengan ukuran yang cukup detil, berapa lantai, di mana pintu dan sekat berapa buah. Kita berimajinasi kalau hal itu kita diminta untuk membuat kapal seperti itu. Apakah kita menurut atau malah kita bisa memikirkannya berulang kali untuk apa kapal ini dibuat? Tetapi disinilah kekuatan Nuh. Nuh mengikuti firman Tuhan. Inilah Nuh yang ditulis pada Kejadian 6 ayat 7 bahwa keluarga Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya dan hidup bergaul dengan Tuhan. Kata kuncinya ada pada tiga kata itu. Dan saat ini pada saat itu orang yang lainnya hidup jauh dari Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya. Seringkali kita tidak mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh firman-Nya. Bahkan seringkali kita melanggar dan menawar agar kita mencari yang nyaman buat kita. Padahal belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Kita sering ragu, takut kepada Tuhan. Kita sering goyang, berbeda dengan Nuh yang benar di hadapan Tuhan dan tidak bercela. Nuh menyelesaikan bahteranya dan kejadian berikutnya adalah air bah. Saya punya pengalaman tentang air bah. Tapi kalau dibandingkan zaman Nuh mungkin jauh lebih kecil, tapi sudah berdampak yang luar biasa. Banjir Bandung Selatan mengakibatkan Sungai Citarum meluap dan besar alirannya saat itu. Saya tidak sadar hanya berada di balik sebuah dinding yang saya perkirakan kalau itu air naik terus dinding itu akan tidak kuat menahannya. Saya berada di balik atau di sisi lain tembok itu yang bersebelahan dengan Sungai Citarum. Tanpa saya sadar saya coba naik dan di atas tembok itu melihat Sungai Citarum. Ternyata baru dia sungai itu mengalir begitu deras dan tinggi di balik sisi tembok itu. Dan baru sadar juga kalau saat tembok itu tidak kuat akan merendam daerah di sekitar itu. Pengalaman yang lain, saya pernah naik beca untuk melewati genangan air banjir dan duduk di atas pegangan tangan beca. Jadi jok ada dipasang di tangan-tangan itu untuk saya naik menghindari tinggi air. Tetapi saat sudah di dalam pabrik tidak bisa. Jadi saya harus berjalan di air banjir setinggi 1 meter. Jadi kaki saya semua di dalam air. Akibat dari banjir seperti itu saja sudah begitu parah. Bahkan kerugian tidak sedikit. Rumah-rumah sekitar pabrik terendam, bahkan mesin juga terendam. Saya menceritakan ini supaya kita sedikit bisa membayangkan bagaimana keadaan setelah hujan yang besar dan lama di zaman Nuh dan menggenangi daratan yang begitu parah sampai untuk mengetahui air sudah surut atau belum perlu burung untuk diterbangkan dan kembali. Tinggi air bah itu luar biasa. Kita bisa membayangkan bah Nuh yang 15 meter. Kita biasanya melihat ketinggian beda dengan ke arah datar. Kalau ketinggian itu merasa tinggi sekali. Kalau bisa melihat sumur yang kering tapi dasarnya ada pada 10 meter, sudah sulit lihat dasar sungai itu. Gelap dan suar dan ujungnya mengecil. Bagaimana kalau tinggi banjir itu bisa sedalam itu? Pertanyaan berikutnya, kenapa ya Tuhan memberikan air bah seperti itu? Bahkan hampir seluruh kehidupan habis kecuali Nuh beserta yang ada di dalam bahtera. Hal ini terjawab dari ayat-ayat yang ada di Kejadian. Ternyata kejahatan yang besar dan kecenderungan hatinya untuk berbuat jahat orang-orang saat itu. Setelah air bah itu terjadi, Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan manusia dengan air bah. Saya tidak membayangkan begitu banyak orang yang hidup dan mati sekaligus seperti itu.
luar biasa. Hanya satu keluarga yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Zaman sekarang, apakah juga banyak orang yang berdosa seperti ini? Tentu banyak, tapi kita yakin bahwa masih banyak orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Kalau dihitung mungkin lebih banyak juga yang berdosanya. Bahkan orang yang benar bisa terbawa juga kejahatan atau kebohongan karena terbawa oleh lingkungan dan kawan-kawannya. Bagaimana hal itu? Di atas hanya satu, kita bisa kita mengakui segala kesalahan kita dan bertobat. Ini jalan satu-satunya yang dijanjikan firman-Nya. Kiranya kita bisa diberikan kekuatan untuk bisa berbuat atau berbalik arah dari ketidakbenaran menjadi benar di hadapan Tuhan. Mudahkah? Pasti kita perlu juga meminta kekuatan dari Tuhan. Seperti seorang Nuh, ketika Nuh keluar dari bahtera, setelah diselamatkan itu, Nuh memberikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan manusia dengan cara ini. Tokoh Nuh ini adalah tokoh yang benar, baik, bijaksana di hadapan Tuhan, hidup dengan penuh syukur dan taat. Sekiranya kita bisa belajar dari Nabi Nuh ini, sehingga kita bisa mengikuti firman Tuhan seperti Nuh, dan tidak selalu besar yang kita lakukan. Bahkan kita melakukan hal yang mungkin kecil bisa berdampak luar biasa karena Tuhan yang memberkatinya. Ketika kita tahu sebuah kebaikan dan kita diam, itu salah. Tetapi yang lebih salah lagi adalah ketika itu kita tahu ada sebuah kebenaran dan kita tidak nyatakan, itu jauh lebih salah. Bagaimana untuk mengetahui kebenaran? Kita perlu fokus pada firman-Nya. Tidak mudah, mari kita belajar terus dan meminta pertolongan Tuhan untuk terus mengerti yang benar dan bijaksana. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Untuk Bapak Yusuf Aceng, Ibu Lina Nur Cahyani, dan saudara-saudara kami yang tidak kami ketahui. Kuatkanlah imannya, berilah ketabahan dalam menghadapi penyakitnya, dan pulihkanlah tubuhnya. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai mereka. Ya Tuhan, kalau saat ini juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Untuk Ibu Feni, Bapak Flynn, Ibu Dewi, Ibu Meriani, Bapak Stefrian, Ibu Peniati, Bapak Tono, Kalista, Ibu Resti. Tuhan sertai selalu mereka, teruslah pimpin di dalam jalan-Mu saudara-saudara kami ini, juga dalam kesehatannya, sukacita, dan mereka pun semakin setia kepadamu, dan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin.
kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat.